Halo anak-anakku semua, bertemu lagi dengan Pak Stefanus di video pembahasan soal matematika. Kali ini kita akan membahas soal-soal pada penilaian harian 4 yang telah kalian laksanakan pada hari Rabu lalu. Kita mulai saja dari soal yang pertama. Oke, soal yang pertama itu kita diminta untuk menentukan jenis segitiga yang ditinjau dari besar sudutnya. Kita lihat pilihan yang A, segitiga sembarang. Kalau segitiga sembarang itu berdasarkan panjang sisinya. Jadi ini bukan berdasarkan besar sudut. Salah. Kemudian yang B, segitiga sama sisi. Itu segitiga yang sisinya sama panjang. Ini juga bukan, karena berdasarkan panjang sisi. Nah, yang C ini adalah segitiga lancip. Nah, ini berdasarkan besar sudutnya, karena segitiga lancip adalah segitiga yang ketiga sudutnya itu adalah sudut lancip. Sudut lancip itu besarnya adalah 1 derajat sampai 89 derajat. Itu sudut lancip. Oke, yang ketiga ini segitiga sama sisi. Berarti ini juga bukan, karena berdasarkan panjang sisinya. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal yang kedua. Berikut ini adalah jenis segitiga yang memiliki 3 sudut sama besar. 3 sudut sama besar itu kalian pasti sudah tahu. Adalah segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi, sudutnya juga sama besar. Jadi ketiga sudutnya sama besar. Dan besarnya itu adalah 60 derajat. Karena segitiga itu jumlah sudutnya 180 derajat. Jadi yang sudutnya atau ketiga sudutnya sama besar itu adalah sama sisi. Jawabannya yang D. Selanjutnya, soal ketiga. Diketahui 3 buah garis dengan panjang di bawah ini. Manakah yang tidak dapat membentuk segitiga? Yang tidak dapat membentuk segitiga. Ingat, Bapak sudah mengajarkan itu ketaksamaan segitiga. Ketaksamaan segitiga itu apabila jumlah 2 sisi itu pasti lebih besar dari sisi lainnya. Jadi sisi segitiga ada 3. Berarti kalau diambil 2 sisi, misalnya yang A nih, kita ambil sisi 6 dan 7. 6 ditambah 7 harus lebih dari 9. Karena kalau tidak lebih dari 9, itu tidak bisa dibuat segitiga. 6 tambah 7 itu 13. Apakah lebih besar dari 9? Tentu 13 lebih dari 9. Begitu juga harus dibolak-balik. 9 ditambah 7 harus lebih dari 6 sisi yang lainnya. 9 ditambah 7 itu 16. Itu lebih dari 6. Jadi yang A ini kalau kita ambil 2 sisi, dijumlahkan itu lebih dari sisi yang lainnya. Jadi yang A ini bisa dibuat segitiga. Kita diminta mencari yang tidak bisa. Berarti kita cek. Yang B 12, 8. 12 tambah 8, 20. Lebih dari 15. Kita bolak-balik juga tetap ya, 8 tambah 15 lebih dari 12. Ini benar. Kita lihat yang C. 10, 6
10 tambah 6 lebih dari 3. Kemudian 10 tambah 3 lebih dari 6. Nah, ternyata 6 ditambah 3, seandainya 6 ditambah 3, itu tidak lebih dari 10. 6 ditambah 3, 9, ternyata kurang dari 10. Jadi, otomatis yang C ini tidak bisa dibuat segitiga. Karena tidak sesuai dengan aturan ketaksamaan segitiga. Sedangkan yang D, 2, 3, 5, lebih dari 4, benar. 3 tambah 4 lebih dari 2, benar. 4 tambah 3 lebih dari 2, benar ya, dibolak-balik ya. Jadi jawabannya itu adalah yang C, yang tidak dapat membentuk segitiga. Kita lanjut ke soal keempat berikut ini yang bukan merupakan sifat atau ciri dari segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi, ingat, sisinya itu sama panjang dan sisinya besarnya 60 derajat karena semua sisinya sama besar. Kita lihat yang A, segitiga sama sisi sama panjang, ini benar. Sudutnya sama besar, benar. Jumlah semua sudutnya 180, benar. Dan yang salah atau yang bukan itu yang D. Lanjut, soal nomor 5. Tentukan berapa nilai X pada gambar segitiga di atas. Bagaimana mencari X? Ini ada 3 buah sudut, 4X, 135, dan 5X. Ingat, sudut dalam segitiga itu jumlahnya 180 derajat. Itu yang harus kalian ingat. Jadi, ketiga sudut tersebut jika dijumlah 4X ditambah 135 derajat ditambah 5X sama dengan 180 derajat. Sehingga 4X ditambah 5X menjadi 9X ditambah 135 derajat sama dengan 180 derajat. Sehingga disederhanakan jadi 9X, pindah ruas 135 ke kanan jadi 180 derajat, 135 pindah ruas jadi dikurang 135 derajat. Jadi 9X sama dengan 180 dikurang 135, 45. Jadi X sama dengan 45 derajat dibagi 9. 45 dibagi 9 itu adalah 5. Jadi X itu adalah 5. Jawabannya adalah yang B. Oke. Kita lanjut soal nomor 6. Ini tentukan berapa besar sudut C. Sudut C itu adalah 2X. Bagaimana mencari sudut C? Nah, ingat ada aturan dalam segitiga itu adalah yaitu pada sudut luar segitiga. Mana yang disebut sudut luar? Ini yang disebut sudut luar, yaitu 120 derajat. Ini sudut luar. Nah, sudut luar besarnya sama dengan jumlah dari sudut dalam segitiga yang bukan pelurusnya. Mana yang bukan pelurus dari sudut luar? Yaitu 2X dan 3X. Karena pelurus sudut luar segitiga ini adalah yang ini. Nih, warna ungu adalah sudut B. Jadi, bisa kita tulis sudut dalam, jumlah sudut dalam yang ini, sudut A ditambah sudut C sama dengan 120 derajat. Jumlah sudut dalam yang bukan pelurus sudut luar sama dengan, itu sama besar. Jadi sudut A itu 3X ditambah 2X sama dengan 120 derajat. 2X tambah 3X tambah 2X itu jadi
5x sama dengan 120 derajat. Jadi kalau 5x sama dengan 120 derajat berarti jadi x sama dengan 120 derajat dibagi 5. Itu hasilnya x sama dengan 24. Jadi kalau x sama dengan 24, sudut C itu sama dengan 2x. Jadi sama dengan 2 dikali 24. Sama dengan 48 derajat. Oke. Yang B sudah kita dapat. Kita lanjut ke soal yang ketujuh. Tadi B ya, benar. Soal yang ketujuh ini juga sama. Tentukan besar SQR. SQR berarti yang ini. Nah, untuk mendapatkan sudut SQR kita harus mencari dahulu besar sudut PQS ini. Yang ini, coklat. Berarti kita gunakan aturan tadi sama. Besar sudut luar, ini kan PQS itu 6x plus 10 adalah sudut luar. Sama dengan jumlah sudut dalam yang bukan pelurusnya ini. Jadi bisa ditulis sudut PQS itu besarnya sama dengan jumlah sudut dalam. Sudut S ditambah sudut R. Oke. PQS itu 6x plus 10, 6x plus 10 sama dengan sudut S itu adalah 4x plus 10 ditambah sudut R itu x plus 20. Sehingga bisa ditulis kembali 6x plus 10 sama dengan 4x tambah x. Ini ya. Jadi 5x plus 10 tambah 20 jadi 30. Pindah ruas 5x ke kiri jadi 6x dikurang 5x sama dengan 30. 10 pindah ruas kanan jadi kurang 10. 6x dikurang 5x jadi x sama dengan 20. Sudah dapat x-nya 20. Berarti kita bisa ketahui PQS itu sudut PQS itu sama dengan 6x plus 10 sama dengan 6 dikali 20 plus 10 sama dengan 120 ditambah 10 sama dengan 130. Nah, PQS dapat 130. Namun yang dicari adalah SQR. SQR itu adalah pelurusnya. Kalau pelurusnya berarti 180 dikurang 130 sama dengan 50 derajat. Oke. Jawabannya D. 50 derajat. Selanjutnya nomor 8. Pada gambar di bawah, jika X itu sama dengan 4, maka keliling segitiga DEF sama dengan, berarti kita tulis dahulu panjang sisi DF. Kalau keliling segitiga berarti semua sisinya ya dijumlah. Berarti panjang DF itu sama dengan X plus 5 sama dengan 4 plus 5 sama dengan 9 cm. DF, kemudian DE sama dengan 3x plus 8 sama dengan 3 dikali 4 plus 8. 3 dikali 4, 12 plus 8, 20 cm. Kemudian FE sama dengan X plus 13. Sehingga X-nya 4 ditambah 13 sama dengan 17.
keliling di total 9, 29 tambah 17 itu 46 cm. Itu dia adalah kelilingnya, D. Oke, selanjutnya nomor 9. Tentukan panjang AD. AD. Nah, ini sudah pernah. Panjang AD kita cari dahulu luasnya. Nah, karena luas jadi kita bisa gunakan panjang AD ini adalah luas segitiga dengan alas 25 cm. Jadi bisa kita tulis T1 sama dengan 20, tinggi 1 20. Kemudian A1 sama dengan 15. Jadi alas yang pertama 15. Kemudian ada alas yang kedua, bisa kita putar ya segitiganya. Kalau kita putar, alasnya bisa jadi A1 sama dengan 25. Sedangkan A2 sama dengan 25. T2 atau tinggi yang kedua sama dengan panjang AD. Nah, berarti bisa kita tulis luas segitiga 1 sama dengan luas segitiga 2. Walaupun berbeda alas atau tingginya, pasti luasnya sama. Jadi luas segitiga 1 itu setengah kali A1 dikali A2, T1 sama dengan setengah dikali A2 dikali T2. Oke, jadi ini bisa kita coret sama, berarti A1 itu 15 dikali T1 20 sama dengan A2 itu 25 dikali T2 itu AD. Sehingga 15 dikali 20, kita langsung saja ya, AD sama dengan 15 dikali 20 dibagi 25. Bisa dicoret. Ini jadi 5 bagi 5, ini jadi 4. Ini bagi 5 sama-sama 5, ini jadi 3, ini jadi 1. 3 dikali 4 sama dengan 12 cm. Itu dia, panjang AD 12 cm. Selanjutnya, nomor 10. Tentukan luas segitiga ABC pada gambar di atas. Jadi kita diminta mencari luas ini ABC. Kita kalikan saja langsung. Luas segitiga A, anggap di sini ABC, di sini D. Jadi luas segitiga yang besar dikurang luas segitiga yang tidak diarsir. Jadi luas segitiga ADC itu sama dengan, langsung saja ya, setengah kali alasnya 16 ditambah 5 itu sama dengan 21 ya. DC itu 12 dikali tinggi kali 12. Coret 6 kali 21 itu 126 cm persegi. Kemudian luas segitiga yang tidak diarsir, luas segitiga BDC sama dengan setengah dikali alasnya itu 5 ya. 5 dikali tingginya sama 12. Bisa dicoret. Ini 2 jadi 6 kali 5 30 cm persegi. Jadi luas segitiga yang diarsir atau ABC yang diarsir ya, sama dengan luas segitiga ADC dikurang
ADC dikurang BDC sama dengan 126 dikurang 30. Jadi jawabannya 96 cm persegi. Itu dia jawabannya yang C. Lanjut ke soal 11. Diketahui sebuah persegi memiliki keliling 72 cm. Tentukan berapa luas persegi tersebut. Ingat, kalau keliling persegi sama dengan 4 dikali S sisi. Jadi kalau kelilingnya 72 sama dengan 4 dikali S, sehingga S sama dengan 72 dibagi 4. Sisinya panjangnya adalah, kita dapat 72 bagi 4, 1, 4, 32, 18 ya, 18 cm. Sisinya dapat 18 cm, berarti luas persegi sama dengan sisi kali sisi, sama dengan 18 dikali 18. 18 dikali 18 itu hasilnya 324 cm persegi. Jawabannya yang C. Lanjut soal 12. Ini sudah pernah juga. Jadi untuk mencari luas daerah yang tidak diarsir, berarti kalau daerah tidak diarsir kita harus mencari luas persegi dikurang yang diarsir, luas persegi panjang dikurang yang diarsir. Jadi luas persegi PQRS itu sama dengan 10 dikali 10, sisi kali sisi ya, sama dengan 100. Jadi luas perseginya, kemudian luas persegi PQRS dikurang yang diarsir dikurang 10, luas persegi diarsir sama dengan 100 dikurang 10 sama dengan 90 cm persegi. Ini cm persegi ya. Kemudian luas persegi panjang A, B, CD sama dengan panjang kali lebar 12 dikali 5 sama dengan 60 cm persegi. Luas persegi panjang ABCD dikurang luas persegi yang diarsir sama dengan 60 dikurang 10 sama dengan 50 cm persegi. Jadi luas yang tidak diarsir sama dengan 90 ditambah 50 sama dengan 140 cm persegi. Itu dia jawabannya yang C. Kita lanjut soal 13. Yang ke-13. Sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan panjang 18 meter dan lebar 14 meter. Jika harga tanah itu 500.000, maka dengan menjual 1/4 bagian tanah itu akan diperoleh uang sebesar, berarti kita cari luasnya. Luas tanah itu sama dengan persegi panjang, panjang kali lebar. 18 dikali 14, 18 kali 14, 32, 72, 8, 1, tambah jadi 252 ya. Ya, 252 sama dengan 252 meter.
Kemudian yang mau dijual seperempatnya, berarti seperempat luas tanah sama dengan 252 dibagi 4. 252 dibagi 4. Oke, 4 mendekati 6. 6 kali 4, 24 kurang 12, 63. 63 meter persegi. Ini persegi juga ya. Oke, berarti yang mau dijual itu adalah 63 meter. Jadi kalau harga tanah itu 500.000, jika harga tanah itu 500.000, ini ada yang kurang lengkap ya, 500.000 per meter. Oke, ini 500.000 per meter. Jadi uang yang diperoleh seperempat tanahnya berarti 500.000. Harga jual sama dengan 500.000 dikali 63 meter, dikali 63 ya. 63 dikali 5 saja. 5 kali 3 15, 5 kali 6 30, 31, 31, 5 tambah nolnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jawabannya adalah 31.500.000. Oke, itu dia jawaban yang ke-13. Soal selanjutnya yang ke-14. Sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan panjang 12 meter dan lebar 8 meter. Jika sekeliling taman akan dipasang tiang lampu dengan jarak antara tiang itu 2 meter, maka banyak tiang lampu yang diperlukan adalah, berarti di sini kita mencari keliling dari persegi panjang. Jadi keliling persegi panjang sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar. 2 dikali P-nya itu 12 ditambah lebarnya 8. Sehingga 2 dikali 20 sama dengan 40 meter. Jadi banyak tiang lampu yang dipasang, banyak tiang sama dengan 40 dibagi jaraknya 2 meter sama dengan 20 lampu. Oke, jadi banyaknya ada 20 tiang lampu. Kita lanjut soal ke-15. Ini sudah pernah dibahas. Ini adalah sebuah gambar jajar genjang. Nah, ini X, ini kita mau mencari X. X ini adalah tinggi jajar genjang. Sedangkan kalau tingginya X berarti alasnya 8 cm. Ada juga di sini tingginya 9 cm. Kalau tingginya 9 cm berarti alasnya yang di bawahnya itu 5 cm. Ingat kalau luas luas jajar genjang itu mencarinya luas jajar genjang itu sama dengan alas kali tinggi. Jadi kalau ini diketahui A1 alas 1 ya 8 cm, T1 sama dengan X, ini juga A2 sama dengan 5 cm, T2 sama dengan 9 cm. Berarti luas luas jajar genjang 1, luas jajar genjang 1 itu pasti sama dengan luas
jajar genjang 2. Walaupun alas dan tingginya berbeda, itu pasti sama. Jadi bisa kita tulis luas jajar genjang 1 itu A1 dikali T1 sama dengan luas jajar genjang 2 A2 dikali T2. Oke, A1 itu 8, T1 itu dikali X sama dengan A2 5 dikali T2 9. Jadi X sama dengan 5 kali 9 45 dibagi 8. 45 dibagi 8 berapakah? 45 dibagi 8, 45 dibagi 8 mendekati 5, 40 kurang 5, koma ya, tambah 0, 50 mendekati 6, 48 kurang 20 tambah 0, 20 bagi 8 itu mendekati 2, 2 kali 8 16 kurang 40 tambah 0, 40 bagi 8 itu 5, 40 ya. Oke, habis. Jadi hasilnya adalah 5,625. Jawabannya itu adalah yang C. Itu dia jawaban yang soal ke-15. Selanjutnya 16. Perhatikan gambar di atas, tentukan luas jajar genjang BCDE. Jajar genjang BCDE. Nah, ini kita mau mencari luas jajar genjang luas jajar genjang BCDE sama dengan alas kali tinggi. Alasnya berapa? Alasnya itu kita gunakan DC ya. Alasnya itu DC kali tinggi. Tingginya adalah A ke B, AB. DC-nya itu 9, tingginya adalah 12. 9 dikali 12 itu 108 cm persegi. Jawabannya yang D. Jadi ini hanya gambarnya hanya sedikit mengecoh. Mungkin ada yang menggunakan tingginya 13 cm. Itu salah ya. Ini bukan tinggi. Tapi tingginya itu adalah 12 cm. Oke, kita lanjut soal nomor 17. Perhatikan gambar trapesium PQRS di atas. Diketahui panjang SR 20 cm, PQ 44 cm, dan RQ itu 20 cm. Maka luas trapesium tersebut adalah, ingat, luas trapesium itu rumusnya sama dengan jumlah dua sisi sejajar dibagi 2 dikali tinggi. Oke, tuh luas trapesium. Sisi sejajar itu yang mana? Yang SR dan PQ itu adalah sisi sejajar. Jadi 20 dan 44. Permasalahannya tingginya belum kita dapat. Nah, bagaimana mencari tingginya? Ini. Tinggi trapesium itu bisa kita tarik garis dari sini. Putus-putus. S, anggap di sini X. Oke. Ini adalah tingginya. Nah, untuk mendapatkan tingginya kita harus mencari panjang S ke X. Nah, panjang S ke X bisa kita cari itu dengan Pitagoras. Karena sisi miringnya kita ketahui ya, sisi miringnya itu 20. Di sini juga 20
cm. Nah, panjang PX. Nah, panjang PX, bagaimana mengetahuinya PX? Ini juga kita tarik garis putus-putus yang merupakan tingginya, ini anggap Y. Nah, dari X ke Y itu pasti sama dengan S ke R. Panjangnya 20 cm. X ke Y ya. Ini. Nah, berapa panjang PX dan juga YQ? Panjang PX dan juga Y ke Q itu sama. Ini sama ya. Berapa sisanya? Berarti 44 dikurang 20 itu 24 dibagi 2. 24 dibagi 2 itu 12. Jadi PX 12, YQ juga 12. Nah, bisa kita buat gambar ada buah segitiga siku-siku. Di sini 20, di sini 12. Yang mau dicari tingginya X. Anggap ya. Anggap tingginya ya X. Berarti sisi miring kuadrat sisi miring 20 kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. 12 kuadrat ditambah X kuadrat. 20 kuadrat 400. 12 kuadrat itu 144. Ditambah X kuadrat. Jadi X kuadrat sama dengan 400 dikurang 144. X kuadrat sama dengan 400 kurang 144, 256. Jadi X sama dengan akar 256. 256 itu akarnya adalah, kalau 15 itu 225, 256 itu 16 cm. Jadi tingginya adalah di sini kita dapat 16 cm. Oke, kalau sudah dapat tinggi, langsung saja jumlah dua sisi sejajar. Berarti 44 ditambah 20 dibagi 2 dikali tingginya 16. Hasilnya sama dengan, bisa dicoret ya. Ini dicoret 2 dengan 16 jadi 8. Oke. 44 tambah 20 64 dikali 8 sama dengan 512 cm persegi. Itu dia jawabannya yang B. 512 cm persegi. Selanjutnya 18, diketahui layang-layang ABCD panjang AB 12, di sini AB 12, BC 18. Tentukan keliling. Keliling berarti kalau layang-layang AB sama dengan AD, di sini juga 12. BC sama dengan DC, sini 18. Jadi keliling sama dengan 12 tambah 12 tambah 18 tambah 18. 24 36 60. Jawabannya adalah B, 60. Benar ya, 60 cm. Selanjutnya 19, diketahui keliling belah ketupat pada gambar di atas 68. Tentukan berapa luas belah ketupat. Kalau keliling belah ketupat itu kita tahu sisinya sama panjang, jadi 4 dikali sisi. Kalau keliling yang diketahui 68 berarti sama dengan 4 kali sisi. Jadi S sama dengan 68 dibagi 4 sama dengan 17 cm. Jadi sisinya ini 17 17 17 17. Nah, diketahui ini ada diagonalnya 16, berarti kalau diagonal satunya 16 yang warna pink, berarti di sini 8, di sini 8. Berarti kita tinggal cari tingginya. Tingginya ini kan 17, ini 8, berarti diagonal 2 ini
dari tingginya. Sisi miring 17 kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah, anggap di sini X, tambah X kuadrat. 17 kuadrat, 17 dikali 17, 17 kali 17, 9, kalau tidak salah 28, 49. 4, ini 11 ya. 11, 17, 289 ya. Ya, 289. 289, 17 kali 17, 8 kali 8, 8 kuadrat, 64. Tambah X kuadrat. Jadi X kuadrat sama dengan 289 dikurang 64. X kuadrat sama dengan 225. Sehingga X sama dengan akar 225 sama dengan 15 cm. Jadi dapat ini 15, ini 15. Nah, mencari luas itu luas belah ketupat sama dengan setengah kali D1 dikali D2. Setengah kali D1, D1 itu 16, D2 15 tambah 15 ya, 30. Sama dengan, ada yang bisa dicoret, 2 dengan 16 jadi 8. 8 kali 30, 240 cm persegi. Dapat jawabannya yang B. Itu dia jawaban nomor 19. Selanjutnya yang terakhir nomor 20. Ini sudah pernah dibahas ya. Perhatikan gambar layang-layang jika panjang KM 32, KM 32, ini 32, ln X plus 7, ini ln, berarti D1 itu sama dengan 32 cm, D2 sama dengan X plus 7 cm, luasnya sama dengan 304 cm persegi. Maka tentukan panjang ln. Ln itu adalah D2, berarti luas layang-layang sama dengan setengah kali D1 dikali D2. Luas layang-layang 304 sama dengan setengah dikali 32 dikali X plus 7. Ini bisa dicoret, 16. Jadi 16 dikali X plus 7 jadi 304 sama dengan 16X ditambah 16 kali 7 itu 112 ya. Ya, 112. Jadi 16X sama dengan 304 dikurang 112. 16X sama dengan 304 kurang 112 itu 192. Jadi X sama dengan 192 dibagi 16 sama dengan 12. Itu dia. 192 dibagi 16 itu 12 ya. Jadi X-nya dapat 12. Jadi ln sama dengan X plus 7. Sama dengan 12 plus 7 sama dengan 19 cm. Itu dia. D adalah 19 cm. Sorry, ln adalah 19 cm. Itu dia pembahasan nomor 1 sampai 20 untuk soal-soal pada penilaian harian 4 pada bab segi 3 dan segi 4. Semoga dengan pembahasan ini kalian dapat lebih memahami dan dapat menyelesaikan soal-soal pada bab ini jika kalian menemukan pada nanti di penilaian akhir semester. Sampai sini video pembahasan yang Bapak berikan, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.